Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-14. Di episode lalu, pertemuannya dengan Dong Kyung membuat Myulmang bertanya-tanya, ada hubungan apa antara dirinya dengan gadis itu? Myulmang pun mencoba mencari tahu, hingga akhirnya ia pun mendapatkan jawaban jika Dong Kyung adalah sosok di kehidupannya yang keberadaannya telah dihapus oleh Nyosin. Sama halnya dengan Dong Kyung yang tengah mencoba menghubungi nomor telepon milik Saram, ia pun terkejut begitu mengetahui jika Saram adalah pria yang selama ini dicintainya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Setelah ingatan keduanya kembali, Dong Kyung pun meminta maaf pada Myulmang karena telah membuat pilihan yang salah dengan menghapus Myulmang dari kehidupannya demi bisa merubah takdirnya. Ya, Myulmang pun menyadari jika mereka berdua tidak bisa merubah takdir dan kini harus siap untuk menghadapi dan menerima apapun yang kelak akan terjadi. Namun Dong Kyung punya pikiran lain. Ia tahu kenapa Myulmang memintanya untuk menerima apapun yang kelak terjadi. Karena Myulmang menginginkan agar Dong Kyung melanggar kontraknya. Dengan begitu, Myulmang bisa menghilang persis seperti rencana Dong Kyung pada awalnya dulu. Namun, kini semua sudah terlambat karena Dong Kyung sudah kadung mencintai Myulmang dan tidak ingin kehilangan pria itu. Di rumah sakit, bibi Kang Soja yang tengah panik akibat kehilangan Dong Kyung akhirnya bisa bernapas lega setelah melihat Dong Kyung kembali bersama dengan Myulmang. Namun, bibi Kang Soja pun dibuat terkejut mendengar rencana Myulmang yang mendadak hendak menikahi Dong Kyung. Sementara itu, mengetahui jika Jo-ik telah mendahuluinya untuk mencium Jina, Lee Hyun Kyu pun jadi lesu. Jo-ik pun menyusul Lee Hyun Kyu ke kafe dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ya, kisah cinta segitiga ini pun akhirnya diketahui oleh Sun Kyung yang kaget karena bisa-bisanya Jina membuat bosnya jadi patah hati. Namun, kejutan tidak hanya sampai di situ saja. Sun Kyung dan Jina pun akhirnya mengetahui jika Myulmang hendak melamar Dong Kyung. Sun Kyung pun akhirnya memberikan restu sambil memberikan buku tabungannya untuk digunakan sebagai biaya pernikahan. Sementara Jina memberikan semangat pada Dong Kyung untuk bisa merasakan kebahagiaan di sisa hidupnya. Berita rencana pernikahan Dong Kyung pun tersebar cepat hingga sampai ke telinga Dr. Jung Dang Myun yang turut merasa gembira. Dr. Jung Dang Myun pun semakin termotivasi untuk membuat Dong Kyung bisa pulih demi bisa melihat mantan editornya itu hidup dengan bahagia. Dan agar bisa menyiapkan pernikahannya, Dr. Jung Dang Myun pun akhirnya mengizinkan Dong Kyung melakukan perawatan di rumah dengan syarat Dong Kyung harus segera menyelesaikan persiapannya dan kembali ke rumah sakit jika ada keluhan. Sementara itu, setelah bertahun-tahun menumpang tinggal di rumah Jo-ik, Lee Hyun Kyu pun memutuskan untuk pindah dan memulai hidup mandiri. Ya, keputusan Lee Hyun Kyu ini cukup mengejutkan Jo-ik. Lee Hyun Kyu pun lantas mengajak Jina untuk bertemu di sekolahnya dulu dan bercerita jika dulu ia berusaha tampil keren dan sempurna di hadapan Jina karena ia sangat menyukai gadis itu. Namun, karena kesalahannya dengan pergi ke luar negeri dan meninggalkan Jina, membuat Lee Hyun Kyu menyesal hingga kini. Jina yang sedang mencoba move on pun tidak terlalu merespon Lee Hyun Kyu. Ya, sepertinya kali ini Jina memutuskan untuk melepaskan pria yang selama 9 tahun ini meninggalkannya. Mengetahui jika rasa cinta Jina sudah beralih, Lee Hyun Kyu pun akhirnya menangis sejadi-jadinya di hadapan Jo-ik.
Di rumah sakit, Dongkyung yang sedang persiapan untuk pulang pun kembali bertemu dengan Nyosin. Dongkyung yang putus asa meminta Dewi itu untuk membantunya. Namun Nyosin menolak karena segalanya kini sudah di luar kendalinya. Kalaupun Dongkyung mengatakan jika ia memilih untuk menghancurkan dunia demi mempertahankan Mülmang, Nyosin merasa sanksi jika Dongkyung mampu melakukan itu. Yang kini bisa dilakukan hanya menerima apapun yang kelak akan terjadi, dengan membiarkan Mülmang menghilang sesuai keinginannya. Sementara Dongkyung harus mempertahankan dunia dan tetap hidup untuk mengambil hikmahnya, karena sesungguhnya Mülmang ingin agar kelak Dongkyung bisa hidup dengan bahagia. Setelah pulang dari rumah sakit, Dongkyung pun akhirnya kembali tinggal bersama Mülmang dan menjalani hari-harinya dengan gembira sebelum Mülmang kelak akan menghilang. Dan tidak terasa, H-1 pun tiba. Dongkyung pun membagikan kenang-kenangan yang pernah dibelinya dulu pada Jina, Sunkyung, dan bibi Kang Soja. Dan di hari-hari terakhir kebersamaan mereka, Dongkyung pun semakin cemas ketika Mülmang meninggalkannya sejenak untuk menemui Nyosin. Ya, Mülmang hendak pamit pada Dewi itu. Namun Nyosin mengatakan permohonan Dongkyung untuk kehancuran dunia belum pasti akan terjadi. Kenapa Mülmang tidak membuat Dongkyung untuk mengucapkan permohonan itu saja? Mülmang pun menolak karena ia lebih memilih untuk melindungi Dongkyung dan dunia. Lebih baik ia yang menghilang daripada menyakiti Dongkyung dan menghancurkan seisi dunia. Nyosin pun nampak tersenyum. Ia pun berniat akan hidup lebih lama di kehidupan ini. Ia ingin melihat akhir bahagia dari Dongkyung dan mungkin Mülmang. Dongkyung pun membuat permintaan pada Mülmang agar Mülmang bisa membuatnya untuk tidak mencintai siapapun karena takut jika Dongkyung akan kehilangan Mülmang, orang yang paling dicintainya saat ini. Namun Mülmang tidak bisa mengabulkannya. Dongkyung pun lantas meminta pria itu untuk membawanya masuk ke dunia Mülmang. Di sana Dongkyung mendapati hanya ada kesunyian dan kesendirian dalam dunia pria itu. Keduanya pun lantas berdoa dan Dongkyung meminta agar kelak ia tidak bisa mencintai siapapun lagi. Dan di saat matahari mulai terbenam, Mülmang pun akhirnya kembali mencium Dongkyung. Dan mendadak mereka pun kembali ke dunia manusia. Mengetahui waktunya tinggal sebentar lagi, Mülmang pun mengeluarkan tangannya dan mengatakan jika ia akan pergi sambil membawa semua kesedihan dan rasa sakit Dongkyung. Ia pun meminta Dongkyung untuk tetap hidup dengan baik dan bahagia, walaupun Mülmang sudah tidak ada di sisinya lagi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja tubuh Mülmang perlahan-lahan mulai menghilang dan akhirnya benar-benar meninggalkan Dongkyung seorang diri yang kini hanya bisa menangisi kepergian Mülmang. Dan Doom at your service episode ke-14 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Duh, sakit banget ya ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Lalu bagaimana dengan nasib Dongkyung ya? Apakah ia bisa pulih dari penyakitnya? Apakah Mülmang bisa kembali ke hadapannya lagi? Kita berharap Mülmang tidak pergi lama-lama ya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-15-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!